Sobat Nubar, yang keduanya adalah tentang menggunakan rumus A4 ini atau 4 ini adalah awali cerpen dengan dialog bermutu. Nah, jangan sampai kita mengawali dialognya dialog sapaan. Bagaimana kabarnya? Ini terlalu kacangan, itu udah biasa lah. Jadi yang ya saya biasa kalau baca cerpen suka lucu sendiri. Berhubung dia bayar ya udah saya kerjakan. Kalau saya masuk ke mayor, biasanya orang editor mayor itu dia kalau udah membaca awal seperti itu Kang, udah didepak walaupun kata dia isinya bagus berbobot, tapi kata editor ini nggak layak. Itu saya pernah didepak naskahnya saya. Naskah GW saya, ghostwriternya saya pada sebuah penelitian yang luar biasa besar di Indonesia, itu di Jakarta. Ketika saya mengajukan dan itu 2 hari ditunggu, terus saya dipanggil. Padahal itu beli loh Kang. Si calon saya ini, penulis saya ini, dia rela membeli 1000 eksemplar di awal. Itu, dan sisanya dia ikut memasarkan, ikut memasarkan. Tapi si editor ini luar biasa, saya kagum dengan editor dia. Saya kenal dekat dengan direkturnya. Ya, direktur Tolbooks-nya itu CS-nya saya. CS saya dari tahun 2012 lah itu ya, karena kita sering jalan bareng, mengadakan event-event bareng di Senayan ya itu ya, sama JCC itu ya di sana. Sehingga kita lumayan akrab. Dan saya menawarkan naskah itu tidak melalui direktur. Saya nggak pengen ada pengen coba naskah yang saya tulis ini berbobot atau tidak, seperti itu saya tawarkan. Editornya itu ketika 2 hari saya dipanggil, dan ketika saya masuk sana, dia itu, Mas ini saya tahu kapasitasnya Mas itu bukan seorang cerpenis, bukan seorang novelis, bukan seorang fiksi, tapi non fiksi. Saya pernah baca di Google-nya, saya searching bahwa Mas DJ itu adalah terkenal dengan buku-buku non fiksinya. Itu ya, dia tahu tentang kapasitas saya sebagai bukan orang novelis atau sebagai orang yang fiksi, tapi saya non fiksi, sehingga tidak kuat dalam berimajinasi itu saya. Sehingga di sini banyak dialog yang kacangan, katanya itu dialog kacangan. Saya luar biasa, saya hanya duduk ditemani oleh beberapa marketing sama bagian apa itu, saya nggak ngerti lah, ada sekitar 5 orang yang di sana. Jadi ya saya katakan bahwa saya kesini ya saya pengen tahu tentang kapasitas saya itu, naskah yang saya tulis itu apa sih kelemahan di sana, sehingga saya menjadikan punya poin tersendiri bahwa oh ya, saya ternyata di sini hanya sekitar sekian persen di dunia fiksi misalkan. Itu luar biasa Kang. Sadisnya itu kan seorang ibu-ibu ya, mbak-mbak yang luar biasa di sana. Kalau kita bilang pedas ya pedas itu, karena di sini adalah dialognya itu, kata dia dialog kacangan yang dihadirkan di awal-awal, dialog kacangan. Jadi kalau kita membuat cerpen, jangan pernah menanyakan hai apa kabar gitu. Itu nggak boleh. Karena kalau sudah menanyakan hai apa kabar, ini bakal panjang lebar seperti ibu-ibu gosip. Wah, akan kalau sudah hai apa kabar, baik, kamu bagaimana? Oh baik juga, kegiatannya apa sekarang? Nah itu kan sebuah dialog yang tidak bermutu. Dialog menurut saya itu dialog yang nihil, yang kosong, yang dialog basa-basi. Sedangkan cerpen dihadirkan bukan untuk basa-basi. Cerpen itu dihadirkan pada sebuah konflik, dipinalkan dengan apa? Dengan solusi. Itu cerpen. Karena apa? Karena dia terbatas pada sesuatu, setting tempat terbatas, setting waktu, suasana, tokoh yang terbatas. Kalau kita menghadirkan sesuatu basa-basi, lantas konfliknya dibuat apa? Nah ini kan, ada solusi atau tidak? Kalau seandainya sebuah cerpennya hanya panjangnya 500, maksimal di 2000 kata misalkan, hanya dengan basa-basi, kamu kalau mau udah basa-basi nggak usah nulis cerpen. Bener gak? Kalau menurut saya nggak usah nulis cerpen, karena hanya basa-basi. Nah, jadi di sini adalah ketika menyuguhkan suatu dialog yang bermutu, maka dialog itu apa? Dialog pertentangan kah? Atau dialog perlawanan kah? Atau dialog itu sanjungan? Nah, di sini ketika dialog-dialog itu dihadirkan, ketika bertentangan dengan nalurinya dia, pemahaman dia tidak sepaham dengan saya, dia harus, lu ngomong kayak gitu, apa alasannya? Nah, sehingga udah kata lu dan penegasan tanda seru itu sudah menurut si pembaca, ada apa nih? Masalah karena di sini tidak ada narasi, dialog awal langsung dengan kata-kata konflik, pemancing, belum jadi konflik tapi sudah pemancing. Nah, kalau sudah ada dialog itu pemantik, itu pemancing, maka ini siap-siap menjadikan sesuatu hal ini bakal seru, bakal penasaran. Adik Simbanya bakal keluar, 5W1H-nya bakal keluar. Ada apa ini?
Siapa ini? Benar. Nah, ini akan bagaimana solusinya? Ini akan terjadi kan? Itu karena apa? Dialognya bukan dialog basa-basi, bukan dialog kacangan yang saya katakan tadi. Bahwa kalau dialog di awal itu sudah mengatakan sebuah pertentangan, sebuah konflik, sebuah sanggahan dan sebagainya, pasti akan memberikan konflik di mana? Akan di gimmick atau di twist. Nah, di akhir sebuah cerita itu akan terjadi. Tapi kalau yang dialognya tadi katakan tadi, "Hai, bagaimana kabarnya?" Nah, ini sudah dialog gosipannya kayak itu udah basi menurut saya. Sebagai sobat Nubar yang selalu aktif di dunia antologi Nubar, yuk perbaiki lagi kualitas kita selaku cerpen ini seperti apa. Agar apa? Agar si pembaca itu mempunyai fanatik nantinya. Nah, saya punya fanatik kan, cerpen ada penulis cerpenis yang saya itu, dia TKW, itu saya fanatik terhadap dia karena dia menghadirkan, ketika dia memberikan narasi, bukan narasi menceritakan dianya, bukan ras menceritakan tokohnya, tapi diceritakan konflik yang diceritakan. Ketika dia berdialog, bukan mendialogkan tentang "Hai, apa kabar? Bagaimana?" Nah, enggak ada seperti itu. Dia langsung pada konflik yang diceritakan. Jadi dia minim dialog, tapi narasinya narasi yang luar biasa. Dan ketika konflik, dia bukan satu atau dua konflik. Dia di awal ada konflik, gimmicknya ada di tengah, sampai ke twistnya juga ada. Ini luar biasa. Dan nulis di saya itu kurang lebih sekitar udah 13 judul ya. Iya itu. Dan saya kagum terhadap novelnya dia yang diterbitkan di luar, dan katanya itu penjualannya bagus, tapi yang pelaporannya sekian, tapi yang dicetaknya itu sekian. Jadi ada penerbit ini kurang baik. Itu karena yang menjual itu hanya penulisnya, tapi ada teman-teman yang TKW misalkan di Indonesia dan sebagainya membeli melalui penerbit. Itu yang terjadi. Nah, ya, jadi untuk Sobat Nubar, poin yang kedua adalah awali cerpen dengan dialog yang bermutu. Nah, masuk pada yang ketiga gitu, menggunakan rumus 4A yang ketiga. Apa itu yang ketiganya? Awali cerpen dengan quote atau ungkapan yang wah. Nah, ini Kang biasanya jarang sekali sebuah cerpen diawali dengan quote-quote misalkan. Nah, saya pernah membaca itu cerpennya dari bukan cerpennya, dia itu emang dia bentuknya novel tapi ada fat seperti itu, jadi dibagi-bagi. Itu Kang Ari Keling ya. Kang Ari Keling yang dinobatkan sebagai dia pemenang tulisannya itu akan difilmkan. Itu luar biasa. Dia mendapatkan 50 juta gitu ya. Minggu ini dia dapat. Dan saya mengapresiasi lah, sangat luar biasa karena saya ngikutin dia bercerita karena kisah nyata dia itu dari pasar setan itu Kang, yang di Gunung Lawu ya. Kurang tahu sih. Yang pasar setan dia diangkat di situ sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Itu dia masuk yang keluar sebagai nominasi untuk difilmkan di tahun 2021. Pasar Bubrah kan. Pokoknya yang pasar setan itu, kata yang terkenal pasar setan itu yang pas naik gunung gitu lah. Itu pokoknya itu bagus. Kurang tahu. Nah, jadi dia itu kalau menghadirkan sesuatu cerita itu ada quote-quote yang dihadirkan. Artinya di sini si pembaca itu diajak untuk memahami keindahan suatu bahasa. Wow, gitu kan. Ini di sini. Jadi sangat jarang sekali para cerpenis, para novelis itu menghadirkan quote atau menghadirkan sesuatu ungkapan-ungkapan. Kebanyakan adalah orang-orang non-fiksi. Itu kebanyakan. Saya biasa setiap bab itu, misalkan bab 1 selalu ada quote-nya apa. Misalkan diambil dari hadis atau diambil dari orang-orang terkenal, seorang tokoh dan sebagainya. Misalkan dengan Bung Karno hadirkan yang maka dengan satu pemuda akan saya guncang dunia yang seperti itu kan sangat luar biasa quote-nya, di mana di sini ada sesuatu motivasi yang terjadi, tapi ingat quote yang dihadirkan harus berkesinambungan dengan isi cerpen tersebut. Jangan sampai quote kitanya kemana, isinya juga menceritakan tentang apa, ini juga sangat salah kaprah. Tapi ketika kita menghadirkan suatu quote atau ungkapan yang yang membuat orang itu ini bagus nih gitu kan tentang suatu tokoh. Nah, ingat ketika kita mengunggah quote itu relevan nggak dengan naskah yang kita tulis, dengan narasi-narasi yang kita ciptakan tersebut. Jangan sampai quote-nya si A, narasinya nggak tahu kemana-mana. Nah, ini juga tidak efektif ya ketika menghadirkan suatu quote yang ungkapan yang sangat dukunglah dengan menggunakan diksi-diksi yang sangat luar biasa, pemaparan narasi yang tidak belibet dan juga membumbui dengan majas-majas yang sederhana, tidak
wah muluk-muluk yang orang lain geleng-geleng Pak ini. Biar nggak terkesan Nah, lebay ya. Itu kebanyakan ada yang seperti itu ya. Ingin ku menjamah rembulan dan memeluknya aku bawa pulang. Itu mah lagunya Doel Sumbang nantinya. Gitu ya. Jadi ini di sini adalah sebuah cerpen, saya tegaskan kembali bahwa sebuah cerpen ketika kita membawa dari awalnya itu, membaca dari awalnya itu sudah menarik, sudah memberikan suatu perhatian lebih, maka insya Allah seorang pembaca dia akan menikmati dan enjoy sampai ke akhir. Benar. Akhir bacanya akan terjadi. Mungkin Kang Aan yang penikmat buku ya, bukan penikmat tulisan buku, tapi penikmat buku itu akan terjadi lah. Begitu juga dengan misalnya menghadirkan, oh ini bukan cerpen, ini adalah sebuah novelet yang terdiri dari 3 bagian. Nah, sama, setiap bagiannya juga harus menghadirkan suatu konflik. Setiap awal dialognya juga gimana caranya agar bikin greget, bikin orang yang membaca itu dia tidak menyadari bahwa dia udah ending, sudah akhir dari cerpen yang dibacanya. Gitu ya Kang.